Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Otong Surasman, juga Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Ismi, ada Dinda, ada Tanaya, dan Ondi pada feature dan kamera, Ondi Saputra. Baik, kita akan mengatakan tema janji Allah kepada para pecintanya. Bagaimana nanti akan diuraikan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Otong. Salam Ustadz Husein, Ustadz Otong, Ustadz Isa. Sebagai pengantar siapa, Ustadz Otong dulu atau saya dulu? Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Oke, baik. Sampai lupa. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu ya, supaya mendapat keberkahan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita agar kita mudah memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar, siapa akan Ustadz Otong? Nanti Ustadz yang bertanya. Silakan Ustadz Otong. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Sama-sama kita menyaksikan guru kita Alhamdulillah atas Sadisa Bapak Haji Muhammad Hussein, Guru Rasil, teman-teman semua, juga para pendengar dan pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah ya, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian yang sangat luar biasa ya, yaitu kajian Quran, di mana Quran ini ya banyak sekali dilupakan oleh umat Islam, padahal Quran adalah ilmu yang sangat luar biasa yang harus terus kita kembangkan ya. Nah, pada kesempatan pagi ini temanya sangat-sangat menarik ya. Jadi janji Allah bagi orang-orang yang mencintainya ya. Ini sangat luar biasa. Nanti aplikasinya seperti apa ya, supaya kita juga termasuk yang mendapatkan janji Allah gitu ya. Amin gitu. Karena banyakan jadi manusia itu ya janjinya janji palsu semua. Menjanjikan dengan manis begini-begini, akhirnya ternyata tidak bisa ya. Bagaimana kita itu bisa termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak sekali informasi-informasi baik dari kitab suci Al-Quran, termasuk dari sunnah Rasul ya, bagaimana supaya Allah itu ya memberikan janjinya kepada orang-orang yang mencintainya. Termasuk di dalam ayat Quran itu ya dijelaskan innallaha yuhibbul muhsinin kan gitu ya. Innallaha yuhibbul muttaqin ya. Barangkali ini perlu juga ya penyesuaian ya, agar kita itu termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pastikan kita menjadi orang-orang yang muhsinin ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertawakal, termasuk berjuang di jalan Allah tentunya ya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti diperjelas lagi ya, supaya kita lebih terarah bahwa sudah diplot dalam kitab suci Al-Quran itu ya, Allah sudah jelaskan bahwa Allah itu mencintai tadi orang-orang ya, kalau tidak salah sekitar 7 ya,
kepribadian orang-orang Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satunya mungkin kita bisa lihat pada surah At-Taubah ya. Surah 9 ayat 100 di situ begitu sangat gamblang, begitu sangat jelas bahwa wasabiqunal awwalun dan terusnya bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Muhajirin Ansor walladzina tabum bi ihsanin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Dan di situ Allah jelaskan adalahum jannati tajri tahtal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah menjanjikan ya kepada tadi berarti sahabat ya. Ini mungkin nanti diurai sedikit juga Bib ya. Sahabat yang mana-mana saja ya yang termasuk as-sabiqun awwaluna dari orang-orang Muhajirin, orang Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka berarti kan dari dulu sampai sekarang ya. Itu Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nah barangkali mungkin ini sebagai pengantar agar para pendengar pemirsa TV memahami betul ya, karena sayang hidup di dunia itu hanya sekali gitu ya. Kalau enggak bisa mencintai Allah ya sayang sekali gitu. Karena prakteknya itu betul-betul manusia itu kebanyakan itu cintanya cinta dunia ya, bukan cinta Allah gitu. Termasuk sekarang itu juga banyak istilahnya itu harusnya 100% itu cintanya kepada Allah gitu. Ternyata suami cinta suaminya 100% gitu ya. Istrinya juga demikian gitu kan. Harusnya kita Rasulullah ngajarkan 50-50 dalam konteks supaya tidak frustasi segala macam ya. Ketika yang dicintai meninggal dunia misalkan dan selainnya itu. Nah, bagaimana begitu supaya kita itu full cintanya kepada Allah ya. Bagaimana itu atau mungkin ada sedikit presentasi. Kadang-kadang saya juga suka bingung gitu, pribadi ya. Ketika cinta kita kepada Allah itu seperti apa, kepada Rasul seperti apa. Contohnya dalam zikir ya. Kadang saya juga bingung gitu, zikir kepada Allah sekian persen, andai kata ke solawat kita banyakkan solawat, takutnya ke Allahnya enggak itu gimana bingung. Itu dalam konteks penerapan aplikasi untuk memahami ya, walaupun memang pada sisi lain karena kita juga mengikuti perintah Allah ya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini sedikit pengantar bagaimana kita semua ya para pendengar pemirsa termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya juga yang mendapatkan janji dari Allah bagi kita yang mencintainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Krisna. Dr. Ustaz Husein, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana keadaan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang yang mengikrarkan bahwa dirinya sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Kalau kita renungi beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang sudah mengikrarkan, orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala itu cobaannya, ujiannya bukan main-main. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walana belwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wal anfusi was samarat wa nafsi wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ujiannya juga bukan main-main, dikatakan bahwa ujian yang paling berat di antara seluruh umat manusia adalah ujian yang ditimpa atau yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang dekat dengannya, al-aqrab fal-aqrab. Kemudian orang yang mendekati keimanannya dengan beliau. Tapi asuransinya atau jaminannya atau perlindungannya juga bukan main-main yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala bantuan malaikat kepada mereka yang
berkomitmen bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala adalah cintanya, Allah Subhanahu wa taala adalah visinya di dalam hidup di dunia ini, sehingga tidak ada lagi ketakutan dan kesedihan yang berada di dalam dirinya. Bahkan di ayat sebelum ayat yang tadi Al-Fakir bacakan disebutkan bahwa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berjuang dalam cintanya, kematian tidak bisa memisahkan dia. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya tadi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan jangan engkau sangka bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Di ayat lain, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki yang begitu banyak. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana jaminan, bagaimana perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, bagaimana manfaat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang telah mengikrarkan secara perkataan dan perbuatannya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh Ustaz Husin bin Hamid Alatas akan menjelaskannya berdasarkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Oton Surasman, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, Andi, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, akhwat kita yang sedang menjalani pelatihan, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah, seluruh anak bangsa, saudara, seayah dan seibu. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kita yang lalu bersama dengan tema Allah tujuan dambaan orang-orang yang beriman. Apabila seorang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka secara otomatis akan tumbuh kecintaan dalam hatinya kepada Allah. Rasa aman, rasa percaya yang mendorong dirinya untuk berserah diri kepadanya seutuhnya. Kita perhatikan dalam bahasa Arab kata iman. Iman yang merupakan fi'lun rubai yang terdiri dari 4 huruf ya. Tapi 1 hurufnya merupakan tambahan. Karena asalnya adalah al-amnu. Al-am, amina ya'manu. Artinya merasa aman. Pada saat seorang dikenal sebagai seorang amin yang amanat,
pada saat kita menitipkan barang kita, menyerahkannya padanya, hati kita akan betul-betul penuh rasa percaya dan aman. Kenapa? Karena ini orang betul-betul layak untuk menerima kepercayaan. Betul nggak? Jadi kata iman sebetulnya dalam bahasa Arab bukan berarti apa? Secara langsung menunjukkan arti yakin. Beda dengan kata aiqana yuqinu iqanan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yuqinun. Pada semua itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang yakin. Tapi kata amina ya'manu asal katanya adalah apa? Al-amn. Sedangkan amana yu'minu ya, menunjukkan seorang yang betul-betul apa? Penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh kecintaan kepadanya. Bagaimana dia ragu terhadap Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang melimpahkan nikmat karunia, yang memberikan dia akal, mengajarkan dia ilmu, menjadikan dia sebagai khalifahnya. Bagaimana mungkin seorang hamba akan ragu pada Tuhan? Maka akan betul-betul muncul di hatinya dorongan untuk bersyukur kepada pemberi nikmat. Setiap kali dia terbayang pada nikmat Allah akan tumbuh kecintaan. Sepanjang perjalanan hidupnya memandang, mendengar, merasa, menikmati juga apa-apa saja ya, yang didapatkan dalam hidup ini, mendorong dirinya untuk betul-betul bersyukur padanya, memujinya. Oleh karena itu puja-pujinya khusus hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena nikmat yang diterima dari sesama makhluk pun tanpa izin Allah tidak akan sampai padanya. Sesama makhluk hanya merupakan penyalur. Di saat dia memberi kebaikan, dia pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Penuh. Baik dikala dia menerima nikmat langsung dari Allah, ataupun dia menerima nikmat melalui jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salurannya, yang terbayang di hatinya. Puja-pujinya benar-benar ditujukan untuk Allah. Jadi kata al-amnu ya, itu merupakan dasar dari kata iman. Salah satu nama Allah As-Salam Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya apa? Yang memberikan rasa apa? Aman, ketentraman bagi yang mempercayakan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman bukan hanya yakin, bukan hanya percaya. Kalau yakin percaya, tapi di saat Allah mengajak menyeru dirinya ya, atau menuntut darinya untuk mentaati perintah Allah, dia menolak, berarti dia belum termasuk orang yang beriman. Walaupun dia yakin bahwa Allah Tuhannya, seperti iblis. Keyakinan iblis kepada Allah tidak diragukan. Dia yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya. Allah yang menguasai kehidupan kematiannya. Maka dia minta pada Allah untuk ditangguhkan hingga hari kebangkitan. Allah tangguhkan sebagaimana permintaannya. Jadi iman di samping keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong dirinya untuk mencintai Allah. Melebihi kecintaannya kepada segala sesuatu. Mempercayakan hidupnya kepada Allah seutuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena dialah As-Salam Al-Mu'min. As-Salam Al-Mu'min. Jadi Allah tidak memilih kata yakin sebagai pengganti iman. Tidak memilih juga kata akidah sebagai pengganti iman. Karena kata akidah tidak pernah digunakan di Quran maupun dipergunakan di sunnah-sunnah Nabi kita. Tapi kata akidah muncul setelah kurang lebih 400 tahun wafatnya Nabi kita. Umat Islam berpecah belah. Setiap kelompok mengangkat bendera mereka dengan akidah yang berbeda dengan kelompok yang lain. Meninggalkan iman dengan definisinya, keterangan yang begitu indah. Paduan di antara yakin, percaya, cinta, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, mempercayakan hidupnya betul-betul kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Apa yang diperingatkan Allah, dia menjauh daripadanya. Apabila ada pertentangan antara kecintaan kepada Allah kepada selainnya, dia rela mengorbankan kecintaan kepada selainnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, cobaan yang dialami Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan menunjukkan Allah ini bersikap usil atau iseng. Ibrahim yang terancam dirinya dilemparkan ke dalam api. Ujian dari Allah untuk menguji Ibrahim.
dan juga menjadikan contoh bagi kita. Apakah Ibrahim lebih mengutamakan Allah? Apakah mengutamakan keselamatan hidupnya dan kecintaannya pada diri? Ternyata Ibrahim tanpa ragu-ragu mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia penuh kepercayaan ketika mengucapkan hal ini apa? Karena hatinya penuh rasa cinta. Pengorbanan untuk yang dicintai bukan merupakan satu yang berat. Setelah Ibrahim hijrah menuju ke Yerusalem, melintasi Mesir, di hari tua masih belum mendapatkan anak. Sayyidah Sarah menghadiahkan Hajar yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir untuk Ibrahim. Ibrahim menikahi Hajar, tentu mendapatkan anak, sedangkan Sarah yang bertahun-tahun belum mendapatkan anak. Cobaan ujian bagi Sarah. Apakah dia bersabar? Apakah dia termakan oleh rasa iri dan jealous? Tapi ternyata dia bersabar menerima. Sarah wanita di antara wanita. Tidak seperti cerita yang mengatakan Sarah terbakar oleh cemburu meminta agar Ibrahim membuang anaknya ke tempat yang tidak bertuan. Ibrahim bukan seorang pria yang takut istri. Sarah bukan wanita yang tidak beriman. Dia beriman pada janji Allah. Ketika Ibrahim diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan. Ini bukan di pesantren dilepasnya. Bukan di keramaian. Bukan di tengah-tengah kota. Tapi di padang yang tak bertuan. Apakah Ibrahim memilih anak yang baru didapatkan di hari tua dan istrinya? Apakah Ibrahim memilih Allah? Ternyata dia percayakan hidupnya kepada Allah, diserahkan istri dan anaknya kepada Allah. Dengan sebab ini Allah angkat derajat Ibrahim dan jadikan Ismail bersama Ibrahim sebagai pendiri kota suci Mekah. Begitu kembali menuju ke Yerusalem, datang dua malaikat membawa kabar gembira bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberikan bekal ilmu dan kebijaksanaan. Sayyidah Sarah dari dalam langsung melengking sambil menepuk wajahnya. Ajuzun aqim. Masa nenek-nenek yang sudah tua bisa punya anak? Dijawab oleh Tuhannya apa? Oleh kedua malaikat menyampaikan pesan dari Tuhan. Kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhan menyampaikan pesan padamu bahwa dia maha bijaksana lagi maha tahu. Dilepaskan istri dan anaknya di kota suci Mekah, dia mendapatkan anak yang baru. Satu menjadi pendiri kota suci Mekah, satu menjadi pendiri kota suci Yerusalem. Subhanallah, cobaan tidak berhenti sampai di sana. Datang cobaan berikutnya sebagaimana diceritakan dalam surat As-Saffat. Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya dengan tangannya sendiri. Kalau diserahkan pada orang lain lebih mudah. Ini anaknya, ya, disembelih dengan tangannya sendiri. Ternyata Ibrahim tanpa keraguan dia menyampaikan pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan wahyu kepadaku melalui mimpi untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Sang anak rupanya sama dengan sang ayah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah pada kamu. Insyaallah engkau akan menjumpai aku dari orang yang bersabar. Gimana ayah dan anak yang begitu pasrah pada Allah. Enggak ada manusia yang enggak mencintai hidupnya. Tapi kecintaan pada Allah membuat dia tidak ragu sedikit pun. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ibrahim bersama anaknya sudah tiba pada usia dewasa membantu orang tuanya, tahu-tahu Ibrahim menerima wahyu. Berkata pada anaknya, wahai ananda, aku menerima wahyu pesan dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Dia menjawab, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan menjumpai aku dari orang yang bersabar. Falamma aslama. Ini kata Islam begitu indah. Ketika kedua-duanya sudah pasrah menyerah. Jadi bukan Islam di mulut saja.
Tapi ketika dua-duanya pasrah, Ibrahim siap menyembelih anak, siap untuk disembelih. Watallahul jabin, dibalingkan di pelipisnya. Pisau diletakkan di lehernya. Ketika Ibrahim memotong, anak tersebut tidak terpotong. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Malaikat memanggil Ibrahim atas perintah Allah. Wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, kamu telah melaksanakan dengan tulus perintah Tuhanmu yang disampaikan melalui mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini cobaan yang amat besar. Ini cobaan lebih besar dari sebelumnya. Daripada dilemparkan ke dalam api atau meninggalkan istri dan anak ini pada yang tak bertuhan, ini cobaan lebih berat. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Jadi kita lihat sebagai penggantinya Allah gantikan Ismail dengan seekor apa? Sembelihan yang besar. Yang menjadi sunnah yang diwarisi dari Ibrahim hingga saat ini. Bukan kambing yang disembelih menjadi tujuan atau sapi, tapi apa yang kita sembelih mewakili diri kita yang siap untuk mempersembahkan hidup kita untuk Allah. Maka dalam korban biasanya apa? Allahumma hadza bismillahi Allahu akbar, ya Allah. Dengan nama Allah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaiki. Allah, dari engkau kembali kepada kamu. Sebagaimana kita dari Allah, ya wajar kalau kembali pada Allah. Betul enggak? Wa tarakna 'alaihi fil akhir, dan kami jadikan ini ya sebagai sunnah pada orang-orang yang datang setelah itu dan pelajaran yang penuh hikmah. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsin. Salam bagi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu Allah janjikan bagi Ibrahim janji yang amat indah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maksudnya beberapa ujian. Di antaranya dirinya diuji dengan dilontarkan ke dalam api, yang kedua meninggalkan istri dan anak, yang ketiga menyembelih putranya. Fa'atammahun. Dia bukan hanya lulus, bahkan lulus dengan amat sempurna. Dengan gelar cum laude lah istilahnya. Jadi bukan dikatakan fanajaha, tidak, fa'atammahun. Dia mampu untuk menyempurnakan hasil ujiannya dengan sempurna. Jawaban dari Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Di samping dia sebagai nabi dan rasul, Allah angkat sebagai imam. Maksudnya apa? Menjadi induk para nabi. Dari sulbi Ibrahim, lahir melalui Ishak, Yakub, hingga nabi-nabi yang terakhir. Dari Bani Israel, dari Ismail lahir Nabi kita Muhammad SAW. Hingga dalam selawat yang diajarkan Nabi, orang kalau memperhatikan coba lihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Rasul minta untuk diri dan keluarganya sama yang Allah berikan pada Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Karena Ibrahim menerima nikmat karunia yang tak terhingga. Dari sulbinya lahir nabi-nabi dan rasul dan para pemuka. Oleh karena itu Ibrahim diangkat sebagai imam bukan tanpa cobaan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik dinnya, cara hidupnya, dari Ibrahim, dari orang yang berserah diri secara total kepada Allah dan dia berbuat kebajikan, mengikuti jejak langkah Ibrahim yang benar-benar lurus, penuh ketulusan, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi, dicintai, bukan tanpa usaha, dengan pengorbanan yang berat. Betul nggak? Apa yang Allah berikan bagi Ibrahim dan keluarganya tak terhingga betul-betul. Itu merupakan dambaan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah berfirman pada awal suratul Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku. Apakah manusia beranggapan mereka akan ditinggalkan begitu saja? Cukup mengatakan kami telah beriman dan mereka belum menghadapi ujian. Allah akan uji pada apa yang dicintai.
pada dirinya, pada keluarganya, betul nggak? Pada hartanya. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita berzakat? Padahal Allah bisa langsung memberikan rezeki pada hamba-hambanya. Ujian, apakah harta, apakah Allah yang lebih kita cintai? Maka Allah sebutkan orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah orang musyrik. Fawailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Kenapa? Karena orang yang tidak mengeluarkan zakat dia lebih cinta pada harta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang, "Wa laqad fatanna alladzina min qablihim." Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Apa betul hati mereka, amal mereka sesuai dengan yang mereka ucapkan sebagai orang yang beriman? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka melalui ujian akan terlihat, walaupun Allah sudah tahu tanpa mengujinya, tapi Allah ingin orang sama-sama melihat ini orang menerima karunia dari Allah dengan usaha dan pengorbanannya. Maka akan diketahui siapa orang-orang yang tulus dalam imannya, siapa orang yang berdusta. Jelas kan? Jelas. Begitu juga wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ini ujian untuk menunjuk bagaimana apakah dia bersabar, tidak goyah dalam keimanan kecintaannya pada Allah karena menghadapi cobaan ini. Orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjarannya bukan 1/700, tanpa hitungan, tanpa batas. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka-mereka yang kalau menerima musibah, mereka nggak langsung frustasi, stres, buruk sangka. Tapi mereka mengatakan, kita kan semua milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Mengembalikan titipan amanat yang Allah berikan. Oleh karena itu, melalui ujian yang Allah berikan kepada para nabi, diantaranya ujian yang Allah lakukan terhadap Ayub. Dari seorang kaya, memiliki anak-anak yang begitu menawan, penuh kesehatan, tentu Allah Subhanahu wa taala ambil anaknya satu persatu. Ambil hartanya dulu. Setelah itu anaknya satu persatu. Yang terakhir Allah kenakan penyakit buat Ayub. Pernah nggak keluar kata-kata tidak puas dari Ayub? Sampai dalam doanya, ketika berada pada puncak penyakitnya ditinggalkan oleh manusia, fanada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyasyaitonu binusbin wa adab. Dia tidak mengatakan Allah menimpahkan dirinya dengan penyakit, tapi kembali kepada syaitan. Karena penyakit tidak lepas dari gangguan syaitan yang ingin membuat orang putus asa. Tapi Ayub tetap bertahan. Begitu dia berdoa pasrah kepada Allah, Allah selamatkan dirinya, Allah anugerahkan dirinya dengan lebih baik lagi. Diberikan anak bahkan berlipat ganda. Hartanya pun demikian. Jadi orang kalau ingin mendapatkan peningkatan dalam kehidupan, ya harus melalui ujian. Nah kita ini ya ingin meningkat, tapi nggak mau nerima ujian. Nah kita akui bahwa kita ini sebetulnya orang-orang ya, yang kebanyakannya berjalan di tempat. Karena nggak sabar menghadapi ujian. Yang lebih menyedihkan kalau kita jalan mundur ke belakang. Karena frustasi, kita bukan bekerja berdakwah untuk Allah, berdakwah untuk nafsu kita, keinginan kita, nggak berhasil frustasi, bergabung dengan orang-orang zalim dan khianat. Jual agama Allah, jual ayat-ayat Allah. Dan Allah mengingatkan kita sebab terjadinya kerusakan dan turunnya azab Allah di saat kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita pada Allah. Dalam surat Taubah sebagai contoh, dalam surat Taubah Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Qul in kana aba'ukum. Kemudian wa abna'ukum. Ayat berapa nih? Ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakan apabila ayah ibu kalian, aba di sini mencakup ayah ibu. Wa abna mencakup putra putri. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum dan saudara-saudari kalian. Wa azwajukum pasangan-pasangan kalian. Wa ashiratukum dan ashirah kalian, keluarga besar kalian. Wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, kalian dapatkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takut sepi. Wa masakinu tardawnaha
dan rumah-rumah kediaman yang kalian cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fisabilillah. Lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Fatarabbasu, tunggulah, nantikanlah hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah menurunkan adabnya pada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang yang fasik. Karena begitu kita mencintai sesuatu yang disebutkan tadi lebih daripada Allah, pasti kita akan korbankan Allah, ya, demi yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintai Allah lebih dari semua ini, kita akan siap korbankan semua itu walaupun perdagangan kita untuk Allah. Maka banyak orang karena takut perdagangannya sepi, dia nggak mau berpihak pada orang-orang yang adil, yang benar. Berpihak pada orang yang zalim karena takut kehilangan jabatan, kedudukan, atau perdagangannya mengalami kemunduran. Atau takut ditinggalkan sama istrinya, sama anaknya. Maka kita lihat bagaimana ketika apa? Ketika sahabat-sahabat Nabi meninggalkan kota suci Mekah. Mereka menghadapi cobaan yang berat. Istrinya meratap, anak-anaknya meratap dan menangis. Kalau kamu pergi, siapa yang akan mengurus kami? Siapa yang merawat kami? Begitu tega perasaan kamu. Suami mengatakan kalau kamu ingin hijrah, hijrah bersama kami. Ikut. Kalau tidak, begitu Allah menangkan Rasulnya, kami tidak akan terima kalian. Suami dengan tegas berangkat meninggalkan Mekah. Rumahnya, keluarganya, anaknya ditinggalkan, bergabung bersama Rasulullah SAW. Cobaan berat tak? Bisa dibayangkan bagaimana godaan pada saat itu, tapi mereka tetap tegar. Akhirnya begitu Rasulullah dan kaum muslimin meraih kemenangan, mereka ingin kembali kepada suami mereka, mereka menolak. Akhirnya Allah berikan nasihat pada mereka. Setelah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sebagian dari anak-anak dan pasangan kalian, musuh kalian. Musuh bukan mengancam kita, begitu enggak? Musuh yang memalingkan kita dari Allah. Menggoda kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati terhadap mereka. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian berikan maaf, memberikan ampun ya, untuk kesalahan mereka, Allah juga Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian dan harta kalian ini ujian yang menggoda kalian. Orang yang beriman, yang cinta pada Allah, menganggap ini hanya sarana, bukan tujuan. Oleh karena itu mereka tidak sayang berkorban, mengorbankan apa yang mereka miliki di jalan Allah. Yang penting mereka meraih kemuliaan. Nah, kita yang berbicara seperti ini mudah, tapi untuk membuktikan cinta kita pada Allah, menerima cobaan dengan hati lapang, ini berat. Oleh karena itu dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan selalu saling mengingatkan agar kita tidak lupa bahwa cobaan yang datang bukan karena Allah meninggalkan kita, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita. Salah satu surah yang memberikan harapan yang indah buat Rasul apa? Ketika menghadapi cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Rasulullah sedang berduka, bersedih menghadapi cobaan yang dihadapi dari kaumnya. Diajak pada kebenaran, mereka justru menyikapinya dengan keingkaran, bahkan melempari dengan batu, mencacinya, meledeknya. Allah Subhanahu wa taala hibur nabinya demi cahaya di waktu duha dan malam ketika menyelimuti dengan kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu atau membenci kamu, wahai Rasulullah. Cobaan yang kamu hadapi ini bukan pertanda Allah meninggalkan kamu. Sebagaimana siang dan malam silih berganti, begitu juga senang, susah, sempit dan lapar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, hari akhirat lebih baik bagi engkau daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan kamu dan kamu akan ridha dengan pemberian kamu. Oleh karena itu Allah ingatkan Nabi dan kita semua. Alam yajidka yatiman fa'aw. Ingat masa lalu kamu. Bukan kamu seorang anak yatim. Allah berikan kamu naungan. Meninggal ayah kamu digantikan oleh kakek kamu yang penuh kecintaan. Meninggal sang kakek digantikan sang paman. Kemudian bagaimana Allah muliakan dirinya. Wajadaka dhallan fahada. Kamu
Allah jumpai kamu dalam keadaan bingung di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Bukan sesat dalam arti mengikuti mereka, tidak. Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan di tengah mereka. Dia merasa asing dengan perbuatan kaumnya, dengan kesyirikan mereka, dengan kejahilian mereka. Hingga dia lebih banyak mengasingkan diri di Gua Hira. Allah berikan hidayah. Artinya menunjukkan jalan kamu. Bahkan dengan sebab kamu Allah keluarkan manusia dari kegelapan. Wajadaka ailan fa'aghna. Allah jumpai kamu dalam keadaan miskin sebelumnya. Allah berikan kamu kekayaan. Hingga apa? Nabi menaburkan rahmat di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, sebab fa'ammal yatima fala taqhar. Sebagaimana yang Allah anugerahkan pada kamu, di saat kamu menjumpai anak yatim, jangan kamu tindas dirinya, aniaya diri. Nabi nggak mungkin melakukan ini untuk kita sebetulnya. Walaupun yang diajak bicara, wa ammas sa'ila fala tanhar, orang yang datang meminta kamu, kalau kamu tidak mampu untuk beri, jangan kamu hardik dirinya atau cemohkan atau sakiti perasaannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan hendaknya terhadap nikmat Tuhanmu apa? Kamu selalu ingatkan, bicarakan. Bukan depan orang, saya punya ini, punya itu, bohong sombong namanya. Ingatkan diri kamu siapa kamu sebelumnya. Betul nggak? Kita diperintahkan untuk mengingatkan diri kita akan nikmat Allah. Alhamdulillah. Orang datang minta bantuan, alhamdulillah, dulu juga saya nggak punya apa-apa. Kita berikan semangat orang yang mau menikah. Alhamdulillah, dulu saya waktu menikah belum punya apa-apa. Allah berikan nikmat yang begitu besar. Dia bantu orang yang mau menikah. Kan indah sekali kan? Jadi cobaan-cobaan ini yang akan mengangkat derajat orang yang beriman. Oleh karena itu Allah berikan gambaran yang amat indah bagi orang yang cinta pada Allah, yang mempercayakan hidupnya kepada Allah dan menyerahkan loyalitasnya kepadanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami, pelindung kami, pemelihara kami adalah Allah. Bukan hanya ucapan, tapi kemudian mereka istiqamah sesuai dengan apa yang mereka ucapkan di hati mereka, jalan hidup mereka seperti ini. Orang yang seperti ini mempercayakan hidupnya pada Allah, di saat sebagian besar manusia lebih percaya kepada harta, kedudukan, dan orang-orang besar, dia percayakan hidupnya pada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat silih berganti, berduyun-duyun turun kepadanya siang dan malam. Datang memberikan hiburan, walaupun mata tidak menyaksikan malaikat, tapi hatinya selalu penuh dengan luapan percaya, iman, tentram, dan damai. Allah takhafu wa la tahzan. Di saat menghadapi ancaman besar, malaikat datang menghibur. Allah takhafu wa la tahzan. Orang takut, orang gentar, dia tenang menghadapi cobaan tersebut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan bagi kalian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kan kalau antum lihat apa? Kabar gembira yang luar biasa. Di dunia mereka sudah dapat kabar gembira mereka. Dalam surat Yunus juga Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat 63. Ketahuilah, ini ala, ketahuilah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Orang yang menyerahkan walaknya, loyalitasnya kepada Allah, mempercayakan hidupnya pada Allah, itu yang namanya aulia Allah. Jamak dari wali Allah. Bukan yang mengubah besi jadi emas, terbang di langit, ya, bisa beramal hari depan. Ini bukan wali dalam Al-Quran. Paranormal boleh. Ada juga orang yang diberikan karamat oleh Allah karena ketaatannya pada Allah. Tapi kebanyakan yang disebutkan sebagai wali ini sebetulnya berlaku untuk paranormal. Kalau wali Allah, orang-orang yang betul-betul menyerahkan loyalitas walaknya kepada Allah, sebagai balasannya Allah menjadi wali dan pelindungnya. Jadi sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan bersedih. Bagaimana bersedih? Allah yang jadi pelindungnya. Allah yang jadi walinya. Jadi pertama kita harus natawallallaha awalan, ya. Menyerahkan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Allah, baru setelah itu Allah yatawallana. Jadi kata wali ini bisa berarti untuk Allah, bisa berarti juga untuk apa? Untuk makhluk yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dari Allah berarti melindungi, ya. Dari kita menyerahkan walak kita pada Allah. Kita mengatakan saya tidak ragu, saya percaya pada kamu. Kamu tidak akan mungkin mengecewakan kami.
Manusia mendapatkan kepercayaan seperti ini merasa malu, apalagi Allah Ta'ala yang tidak butuh kepada kita, yang betapa mudahnya menolong hambanya, melindunginya. Allah berjanji siapa yang menyerahkan walaknya pada Allah, Allah akan menjadi apa? Menjadi walinya. Siapa yang menjadi aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa pada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah janjikan bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan yang mengubah kalimat keputusan Allah ini. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang amat besar. Ini ayat yang begitu jelas, gamblang. Jadi orang tinggal memilih mau mempercayakan hidupnya pada Allah, apakah dia percayakan hidupnya kepada benda dan makhluk. Nah, sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini, dalam surah Al-Baqarah, setelah ayatul kursi, Allah menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi wali, pelindung, pembela orang-orang yang beriman. Dalam perjalanannya, Allah yang akan memberikan perlindungan naungan. Kenapa? Karena orang yang beriman mempercayakan hidupnya pada Allah. Menyerahkan loyalitasnya pada Allah. Dia betul-betul menyerahkan keamanan hidupnya sepenuhnya pada Allah. As-salam al-mu'min. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sedangkan walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, walinya banyak. Tapi walaupun banyak, nggak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Wali-wali mereka taghut, yang menyimpangkan, menjauhkan mereka dari Allah. Ada yang ntar dalam bidang ini pejabat jadi walinya. Dia berasa bangga, selalu menyebutkan pejabat, kedekatan dengan pejabat. Dalam bidang materi kepada pengusaha. Saya kenal fulan, kenal fulan, kenal fulan. Tasbihnya siang malam menyebutkan orang-orang besar yang dikenal. Tapi yang beriman, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi walladzina kafaru awliya'ahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dari suasana terang benderang mereka dikeluarkan menuju kegelapan. Kenapa? Seharusnya mereka bersah diri pada Allah, berjalan di jalan terang, rela menjadi budak dan alat bagi sebagian orang. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu orang yang menyerahkan walaknya untuk Allah, orang merdeka. Merdeka dari perbudakan. Sedangkan di saat dia menghamba kepada Allah, dia bukan seorang budak. Dalam arti yang tertindas. Seorang yang mendapatkan kemuliaan di saat dia mengabdi pada Allah. Allah nggak butuh sama dia. Betul nggak? Kalau sesama makhluk kan butuh. Bisa memperalat kita, mengeksploitir kita. Tapi kalau Allah, begitu kita menghamba kepadanya, Allah angkat dan muliakan derajat kita. Maka hamba Allah ini, sebagaimana yang Allah bilang, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Wahai syaitan, hamba-hambaku yang mengabdi padaku, kau tidak akan punya kekuasaan terhadap mereka. Cukup Tuhanmu yang akan mewakili dia dalam menghadapi kamu. Jadi kita lihat betapa indahnya kita beriman pada Allah. Dalam iman terdapat syukur. Dari syukur lahir cinta kepada Allah. Kepercayaan yang betul-betul membuat dirinya menyerahkan wala dan kepercayaan hidupnya pada Allah. Jadi iman sebetulnya bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya ucapan dan bukan hanya yakin dan percaya. Kalau yakin dan percaya iman, iblis paling beriman. Betul nggak? Tapi Allah bilang aba wastakbara wa kana minal kafir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menumbuhkan cinta di hati kita pada Allah dan menjadi pencinta Allah. Merupakan kedudukan yang amat mulia. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk membuktikan cinta kita yang seutuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak keluarga kita di bahtera cinta pada Allah lain. Tapi kalau bahtera materi membuat mereka bermusuh-musuhan. Tapi kalau bahtera kecintaan pada Allah,
membuat mereka rukun, damai. Ini hanya dengan bantuan Allah dapat terlaksana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, indah sekali apa yang tadi sudah diraikan oleh Satu Zain ya. Janji Allah bagi para pecintanya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terima kasih Satu Zain, Satu Tong, Satu Isa. Baik, saya Muhammad Krishna Purwana dan juga Yusuf Bangkit, Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.